Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sentosa. Amin. Nah, sebelum memulai belajar, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa tangannya diangkat. Siap? Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya kita telah mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia. Pasti kalian sudah tahu kan, kondisi geografis Indonesia itu terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu daratan dan perairan. Nah, oleh sebab itu Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alamnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu adalah semua aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang kita akan belajar kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia ini terbagi ke dalam 6 macam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu agraris. Sebelumnya kita sudah mengenalkan kata-kata agraris ini. Ya, Indonesia memiliki julukan dari negara lain sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia merupakan petani. Nah, agraris ini atau pertanian itu meliputi dua macam model kegiatan, yaitu pertanian dan perkebunan. Hasil dari agraris ini seperti padi, sayur, umbi-umbian, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu perikanan. Perikanan itu adalah kegiatan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Nah, perikanan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu perikanan yang ada di darat dan perikanan yang ada di laut. Nah, apa sih maksudnya perikanan darat dan perikanan laut? Perikanan darat itu adalah kegiatan menangkap ikan yang ada di darat, sedangkan perikanan laut adalah kegiatan menangkap ikan yang ada di laut. Nah, pertanyaannya, memang ada ikan yang di darat? Tidak ada. Maksud perikanan di darat itu adalah ikan-ikan yang hidup di air tawar seperti ikan bandeng, ikan gurame, ikan mas, dan masih banyak lagi. Sedangkan hasil dari perikanan laut itu seperti tuna, salmon, kerang laut, rumput laut, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu peternakan. Nah, peternakan ini terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu peternakan kecil, peternakan besar, dan peternakan unggas. Nah, peternakan kecil itu contohnya kegiatan yang berternak dengan hewan-hewan yang ukurannya lebih kecil seperti ternak ayam, ternak kambing, ternak domba, dan masih banyak lagi. Yang dimanfaatkan dari peternakan kecil ini yaitu daging, susu, dan kulitnya. Berikutnya yaitu peternakan besar. Peternakan besar ini berternak dengan hewan-hewan yang lebih besar seperti sapi, kerbau, kuda. Nah, manfaatnya apa saja sih hewan-hewan besar ini? Yaitu bisa diambil kulitnya, dagingnya, susunya, dan juga tenaganya. Yang ketiga dari peternakan yaitu peternakan unggas. Pak, pasti kalian sudah tahu apa saja sih hewan-hewan unggas itu? Ya, betul. Nah, seperti ayam, bebek, dan burung. Yang bisa diambil dari unggas ini yaitu telurnya, dagingnya, dan bulunya. Yang keempat yaitu perindustrian. Perindustrian yang dimaksud adalah pabrik-pabrik yang sekarang ini sudah berdiri di mana-mana di wilayah Indonesia. Nah, perindustrian ini terbagi ke dalam 4 macam, yaitu
perindustrian rumah tangga, perindustrian ringan, perindustrian sedang, dan perindustrian besar. Tapi sebelumnya, perindustrian itu apa sih? Perindustrian itu adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan yang setengah jadi ataupun bahan yang sudah jadi untuk dijual kembali. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan ekonomi masyarakat yang kelima, yaitu perdagangan. Perdagangan itu adalah sebuah kegiatan masyarakat melalui jual beli barang. Nah, jual beli barangnya bisa dengan jual beli barang apa saja. Perdagangan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu perdagangan ekspor dan perdagangan impor. Perdagangan ekspor itu yang dimaksud adalah mendagangkan hasil dari negara kita ke negara lain, sedangkan perdagangan impor adalah mendatangkan hasil dari negara lain ke negara kita. Keenam, yaitu pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan mencari, menggali, mengolah, dan menjual bahan-bahan tambang. Nah, bahan-bahan tambang ini terbagi ke dalam tiga macam, yaitu bahan mineral logam, bahan mineral non-logam, dan sumber energi. Contoh dari mineral logam itu apa saja? Seperti emas, perak, nikel, bauksit, dan lain-lain. Sedangkan yang non-logamnya seperti marmer, belerang, dan batu non-gamping. Nah, selanjutnya yaitu sumber energi. Sumber energi pasti kalian sudah hafal apa saja, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, yang perlu kita ingat kembali, bahan tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kita sebagai manusia harus bijaksana dalam menggunakan bahan tambang tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang nada. Apa sih nada itu? Apa nada itu adalah nama orang? Bukan, nada yang kita pelajari kali ini adalah suara yang beraturan dan mempunyai frekuensi tertentu. Nah, nada ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu nada diatonis dan nada pentatonis. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perbedaan tangga nada diatonis dan pentatonis. Pengertian secara perbedaan. Yang pertama, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dan setengah. Sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang memakai 5 nada pokok dengan jarak yang berbeda-beda. Adapun jumlah nada pada tangga nada diatonis adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan pentatonis hanya 5 saja, yaitu do, mi, fa, sol, si, dan do, re, mi, sol, la. Jenis tangga nadanya untuk diatonis terbagi menjadi dua, diatonis mayor dan diatonis minor. Sedangkan pentatonis juga terbagi dua, yaitu pentatonis pelok dan pentatonis slendro. Contoh alat musik diatonis itu biasanya kita temukan dalam organ dan piano, sedangkan pentatonis biasa kita temukan dalam alat musik angklung dan juga kolintang. Sekarang kita fokus ke tanda nada pentatonis. Pentatonis terbagi menjadi dua, tangga nada pelok dan tangga nada slendro. Tangga nada pelok sendiri itu yang pertama susunan nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Sedangkan ini adalah model tangga nadanya. Jaraknya 2,5, 1, 2 atau 1/2. Biasanya pelok ini memberikan perasaan senang, tenang, hormat, dan memuja. Ini tangga nada pelok. Sedangkan yang kedua, tanda nada slendro, itu susunan nadanya berbunyi seperti ini, do, mi, fa, sol, si. Nah, ini adalah model tangga nadanya, 1, 1, 1/2, 1, 1/2. Ini model tangga nada slendro. Sedangkan perasaan yang ditimbulkan adalah gembira, lincah, semangat, dan terkadang fantastis. Contohnya nih lagu-lagu cublek, cublek suang. Ini tangga nada slendro atau gundul, gundul, pacul, cul.
Kita akan membeda cublak-cublak suweng dan pacul. Berasal dari Jawa Tengah. Tangga nadanya selendro untuk cublak-cublak suweng dan pacul itu pelok. Makna liriknya seperti berikut. Makna liriknya lagi, nah kesimpulannya untuk cublak-cublak suweng, bahwa untuk mencari harta dunia, kita jangan menuruti hawa nafsu. Kita harus menggunakan akal pikiran dan hati yang bersih agar bahagia. Sedangkan kesimpulannya gundul-gundul pacul itu adalah saat seseorang telah mengemban tanggung jawab serta kepercayaan, sebaiknya bersikap adil, tidak sombong serta tidak semena-mena. Nah, kesannya lagu cublak-cublak suweng itu. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat menjadi keberkahan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Amin. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.